Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai ujian pendahuluan fisika radioterapi oleh saya Mega Suci Lestari dengan NIM 240401201201025 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku dari Pordosa. Di sini di bab 6 judulnya ada External Photon Beam dari aspek fisika. Lalu di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Langsung ke apa itu radioterapi. Jadi radioterapi itu disebut juga sebagai onkologi radiasi yang merupakan cabang kedokteran menggunakan radiasi pengion dalam pengobatan penyakit ganas atau yang biasa disebut dengan kanker. Lalu radioterapi ini dibagi menjadi dua, yaitu external beam dan brachytherapy. Lalu di sini ada ion fotoradiasi yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada sinar gamma berasal dari peluruhan gamma nuklir digunakan dalam mesin terapi. Lalu Bremsstrahlung dari interaksi elektron inti Coulomb digunakan pada mesin X-ray dan Linac. Selanjutnya ada karakteristik sinar X, yaitu dari interaksi elektron pada orbital elektron digunakan pada mesin X-ray dan Linac juga. Terakhir ada annihilation radiation atau pemusnahan dari positron. Itu digunakan dalam positron emission tomography atau PET imaging. Nah, jumlah yang digunakan dalam sinar foton. Jadi, dosimetri radiasi ini berkaitan dengan dua entitas berbeda. Yang pertama, berkas radiasi foton ditinjau dari jumlah energi seluruh foton yang menyusun berkat foton tersebut atau disebut dengan photon beam spectrum. Lalu, jumlah energi persatuan massa atau dosis serapan dapat disimpan oleh berkas foton dalam media tertentu seperti air, udara, atau bahan biologis lainnya. Ini ada fluensi foton dan laju fluensi foton, di mana fluensi foton sama dengan dN per dA, di mana jumlah foton itu masuk dalam bola imajiner luas penampang dari dA dalam satuan cm persegi. Lalu di sini ada rumus foton flange rate atau laju aliran, di mana ini rumusnya yang di mana itu satuan laju aliran foton adalah cm per second. Ini ada rumus dari air kerma. Lalu ini masih air kerma. Jadi air kerma itu terdiri dari dua komponen, yaitu tumbukan dan radiasi. Ini adalah hubungan antara dari ini dan ini, di mana AB sama dengan rho per UTR per rho, di mana fraksi radiasi yaitu fraksi energi partikel bermuatan dalam keberangsalun daripada disimpan ke dalam medium. Ini masih air kerma. Nah, ini jadi dosis pada massa kecil medium di udara. Jadi konsep dosis terhadap massa kecil medium di udara yaitu di XNet disebut juga dosis ruang bebas berdasarkan pada pengukuran kerma di udara. Lalu paparan X dan tumbukan kerma di udara itu adalah definisi hanya untuk foton dan didefinisikan hanya untuk foton energi di bawah 3 MeV.
Di sini ada di aksenmat sama dengan dosis untuk massa kecil medium di udara ditentukan dari sinyal ruang ionisasi yang diukur pada titik P di udara. Jadi ruang ionisasi itu harus dipasang tertutup dengan penumpukan yang sesuai dan memiliki koefisien dari NX atau air kerma di udara dalam kalibrasi di udara yaitu NK. Ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam penentuan DMET tadi. Yang pertama ada MP yang merupakan sinyal yang diukur dari titik P di udara. Habis itu ada XP yaitu exposure at point P in air. Terus ada air kerma in air at point P, sama ada collision kerma to delta M infinitesimal mass of medium dari P, lalu ada collision kerma to cervical mass of medium with radius Rmet at P, dan dose to small mass of medium at point P. Ini adalah rumusnya. Lalu di sini ada sumber foton untuk terapi sinar eksternal. Jadi jenis fotonnya itu ada sumber sinar X gamma dan sumber sinar X. Lalu sumber foton berasal dari energi foton, yaitu sumber monoenergi dan sumber heterogen. Lalu ada sumber foton yang berhubungan dengan intensitas, yaitu isotropik dan non-isotropik. Ini merupakan sumber foton tertentu yang jumlah foton per interval energi versus energi foton disebut dengan spektrum foton. Yang ini merupakan monoenergic beam dan ini adalah heterogeneous beam, yang dimana semua foton dalam berkas foton mempunyai energi yang sama dengan Hz-nya. Terus foton dalam berkas sinar X heterogen membentuk spektrum yang berbeda. Jadi foton itu terdapat pada semua interval dari energi 0 hingga maksimum value-nya ini Hv max-nya itu dengan energi kinetik monoenergi elektron yang mengenai target, di mana dua lonjakan spektrum ini mewakili karakteristik X-ray dengan spektrum kontinu hanya dari 0 hingga Hv max yang mewakili Bremsstrahlung foton. Lalu ini ada sumber foton untuk terapi eksternal, yaitu sumber sinar gamma biasanya isotropik dan menghasilkan berkas foton monoenergi. Terus lalu target sinar X sumber non-isotropik menghasilkan spektrum foton yang heterogen, di mana pada wilayah energi superficial dan orthovoltage emisi sinar X terjadi terutama pada sudut 90 derajat terhadap berkas elektron yang menumbuk target sinar X. Lalu pada wilayah energi megavoltage emisi sinar X pada target terjadi terutama pada arah berkas elektron mengenai target dengan arah yang maju. Ini ada hukum kotak terbalik dalam eksternal radioterapi, di mana sumber foton sering dianggap sebagai sumber titik. Lalu sinar yang dihasilkan oleh sumber foton diasumsikan berbeda, di mana tan B sama dengan A per 2 per FA sama dengan B per 2 per FB. Ini sumber foton S memancarkan foton dan menghasilkan frekuensi foton di sigma A dan FA, and foton frekuensi sigma B at distance FB. Jumlah foton N totalnya crossing area equal to number of
photon crossing area B, di mana N total sama dengan sigma A sama dengan sigma B sama dengan konstantanya. Ini rumus dari hukum kuadrat terbalik. Lalu selanjutnya ada penetrasi dari foton pada pasien. Jadi berkas foton yang merambat melalui udara di ruang hampa diatur oleh kuadrat terbalik. Lalu sinar foton yang merambat melalui phantom atau pasien dipengaruhi tidak hanya oleh hukum kuadrat terbalik, tapi juga oleh pelemahan dan hamburan berkas foton di dalam phantom atau pasien. Ada 3 efek. Yang pertama hukum kuadrat terbalik, atenuasi, dan hamburan. Untuk membuat deposisi dosis pada phantom atau pasien menjadi proses yang menjadi menjadi proses yang sangat kompleks. Lalu untuk keberhasilan dari pengobatan radiasi pasien ini, distribusi dosis pada volume target dan jaringan di sekitarnya harus diketahui secara tepat dan akurat. Hal ini biasanya dicapai melalui penggunaan beberapa fungsi empiris yang menghubungkan dosis pada titik manapun di dalam pasien dengan dosis yang diketahui pada titik kalibrasi atau referensi sinar dalam phantom. Fungsi dosimetri itu biasanya diukur dengan detektor radiasi yang sesuai pada jaringan yang setara dengan phantom. Dosis atau laju dosis pada titik acuan ditentukan untuk phantom dalam kondisi tertentu. Yang pertama yaitu kedalaman pada phantom, lalu ukuran lapangan, dan SSD atau Force Surface Distance. Typical dose distribution for external photon beam ini yang pertama sinar masuk ke pasien di mana permukaan ia memberikan dosis pada permukaan DS. Lalu di bawah permukaan dosis mula-mula meningkat dengan cepat mencapai nilai maksimum pada kedalaman Z max dan kemudian menurun hampir secara eksponensial hingga mencapai dx daripada titik keluar pasien. Lalu ada dosis permukaan. Jadi untuk sinar X-ray megavolt, dosis permukaan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dosis maksimum. Terus untuk berkas superficial dan voltage-nya Zmax sama dengan 0 dan dosis permukaan sama dengan dosis maksimum. Lalu dosis permukaan diukur dengan ruang ionisasi dengan 4 paralel untuk kedua polaritas ruang dan pembacaan rata-rata antara kedua polaritas diambil sebagai nilai dosis permukaan yang besar. Kontribusi surface dose, yaitu foton tersebar dari kolimator, filter perata dan udara, terus foton berhamburan balik dari pasien, energi tinggi yang dihasilkan oleh interaksi foton di udara dan struktur pelindung di sekitar pasien. Ini nilai typical dosis permukaan, 100% cervical and orthovoltage, lalu 30% cobalt 60 gamma ray, 15 MV X-ray beam, dan 10% MV X-ray beam. Lalu ada wilayah dari build dose region, itu daerah antara permukaan Z0 dan kedalaman Z sama dengan Z max disebut daerah penumpukan dosis. Penumpukan dosis ini dihasilkan dari partikel bermuatan sekunder dalam rentang yang relatif panjang yang pertama kali dilepaskan pada pasien melalui interaksi foton dan kemudian
menyimpan energi kinetiknya pada pasien melalui interfungsi Coulomb, di mana CPA tidak ada di wilayah penumpukan dosis. Ini adalah kedalaman dari Zmax, yaitu energi berkas foton dan ukuran bidang. Untuk bidang tertentu, Zmax meningkat, lalu di sini itu menggunakan bidang 5 kali 5 cm persegi, ini energinya. Lalu di sini ada energi pada pancaran tertentu. Untuk lahan yang lebih kecil dari 5 kali 5 cm persegi, Zmax-nya meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran bidang karena phantomnya itu scatter atau menyebar. Terus untuk lapangan yang 5 kali 5 cm persegi, Zmax-nya mencapai nilai nominal, dan untuk lapangan yang besarnya lebih dari 5 kali 5 cm persegi, Zmax-nya berkurang seiring bertambahnya ukuran lapangan karena kolimeter dan flattening filter scatter-nya itu menyebar. Lalu di sini ada dosis keluar. Dosis yang keluar itu diberikan kepada pasien pada titik keluar berkas yang disebut dengan dosis keluar exit atau exit dose. Jadi dekat dengan titik keluar berkas, kurva distribusi dosis sedikit ke bawah dari kurva dosis yang diperoleh. Untuk bayangan tebal tak terhingga sebagai akibat hilangnya kontribusi pencar untuk titik-titik di luar keluar dosis. Terus dampaknya kecil dan umumnya diabaikan. Ini adalah parameter utama dalam penyampaian dosis berkas eksternal foton. Yang pertama ada depth of treatment, lalu ada field size, ada SSD, ada SAD, ada photon beam energy, lalu ada number of beam, lalu ada treatment time, dan number of monitor unit atau MS. Ini nih poin P-nya itu merupakan Zmax. Lalu poin Q merupakan kedalaman Z pada sumbu tengah. A-nya adalah bidang ukuran lapangan. Lalu QA ini adalah ukuran lapangan di titik K. SSD adalah jarak sumber ke kulit, lalu SCD ini adalah jarak sumber ke kolimator. Ini adalah beberapa fungsi yang digunakan untuk menghubungkan dosis pada titik acuan dalam bayangan air dengan dosis dalam phantom air dengan dosis pada titik sembarang di pasien. Jadi beberapa fungsi ini dapat digunakan pada seluruh rentang energi yang diamati dalam radioterapi, mulai dari superficial hingga ultraviolet dan cobalt 60 hingga megavolt. Terus berlaku pada cobalt 60, terus fungsi yang digunakan pada energi cobalt 60 ke atas. Jadi cobalt 60 ini berfungsi sebagai titik transisi yang menghubungkan berbagai teknik dosimetri. Terus ini fungsi dosimetri dalam tentang foton itu adalah presentase kedalaman dosis atau PDD, sama ada relatif dose factor atau RDF. Terus ini fungsi dosimetri yang digunakan pada cobalt 60, yaitu ada peak scatter factor, collimator factor, scatter function, tissue of ratio, dan scatter air ratio. Lalu ada fungsi dosimetri dalam cobalt 60 itu ada tissue maximum ratio, tissue phantom ratio, sama scatter maximum ratio. Lalu ada 4 bentuk lapangan pada
radioterapi ada square, ada rectangular, ada sirkuler, ada irregular. Jadi untuk setiap bidang radiasi sembarang dan bidang persegi yang setara atau bidang lingkaran yang setara dapat ditentukan medan ekuivalen akan sesuai dengan parameter perencanaan yang serupa dan berfungsi sebagai medan radiasi sendiri. Di sini ada bidang radiasi dibagi menjadi dua, yaitu geometri dan dosimetri. Menurut ICRU, ukuran medan geometri didefinisikan sebagai the project of the distance and the mission collimator onto a perpendicular to the central axis of the radiation beam as seen from the front center of the torch. Lalu ukuran bidang dosimetrik juga disebut dengan bidang fisik, ditentukan oleh perpotongan isodosis tertentu, biasanya 50%, tetapi bisa juga sampai 80% dengan bidang tertentu yang tegak lurus terhadap sumbu tengah berkas radiasi pada titik tertentu dan pada jarak tertentu. Ini adalah equivalent square for rectangular field. Yang ini yang bawah itu ada circle for square field. Nah, ini merupakan ini X air, K air, dan limit ini bergantung pada ukuran lapangan, parameter yang disebut dengan faktor kolimator, lalu ada CF dan REF. Ini itu merupakan faktor kolimator. Lalu ini energi foton rendah, yaitu Zmax berada pada permukaan bayangan. Zmax sama dengan 0 dan faktor hamburan puncak disebut dengan backscatter factor. Ini merupakan hubungan antara jumlah hamburan balik dan penetrasi foton. Yang pertama ada increase slow with beam energy, yang kedua ada then to reach a peak around HVL of 1 mm of Cooper, lalu finally to decrease with further increase in beam energy. Selanjutnya ini. Jadi untuk berkas foton tertentu dengan RDF ini itu bidang A mewakili bidang yang ditetapkan oleh kolimator mesin dan bidang B mewakili bidang yang tidak beraturan sebenarnya pada permukaan pasir. Ini PDD, rumusnya ini, lalu ada presentasi dosis kedalaman itu bergantung pada depth in phantom, terus ada field size, source SSD, sama ada phantom beam energy. Di mana PDD range-nya itu 0 at Z hingga sampai 10 Z 100 dari Z dengan Z max. Dosis pada titik tadi, poin kita di pasien terdiri dari dua komponen, yaitu
primer dan komponen pencar. Jadi komponen pencar pada titik Q ini mencerminkan kontribusi relatif dan radiasi Hambur terhadap dosis titik Q. Hal ini bergantung pada mode berbagai parameter seperti kedalaman, bidang, dan jarak dari sumber ke kulit. Lalu berlawanan dengan komponen utama yang di dalamnya terdapat foton kontribusi dosis pada titik Q dari sumbernya. Terus dosis pencar ini dikirimkan oleh foton yang dihasilkan melalui kompon hamburan pada pasien mesin kolimator ke rataan platinum filter or light. Ini konstanta AF dan HF pada PDD. Lalu ini contoh sinar kobalt. Ini fungsi pencar juga masih sama. Ini dosis pada kedalaman phantom tertentu dalam phantom S memiliki dua komponen, yaitu komponen primer dan komponen pencar. Terus semakin besar kedalaman phantom, maka semakin kecil komponen primer relatifnya dan semakin besar komponen pencar relatifnya. Ini pengaturan SAD digunakan dalam pengobatan tumor yang terletak dalam beberapa sinar atau dengan sinar rotasi. Ini itu perbandingan antara SSD yang mengandalkan distribusi PDD dan pengaturan SAD lebih praktis dan mengandalkan fungsi dosis antara lainnya, yaitu tissue R ratio, tissue phantom ratio, dan tissue maximum ratio. Ini tissue R ratio ini dikenalkan oleh Jones untuk menyederhanakan perhitungan dosis dalam radioterapi rotasi, tetapi sekarang juga digunakan untuk pengobatan dengan beberapa sinar stasioner. Lalu SSD ini bervariasi dari satu berkas ke berkas lainnya, namun jarak sumber SAD-nya tetap konstan. Ukuran pada bilang IQ ditentukan pada titik Q yang biasanya ditetapkan pada isosenter mesin pengolahan. Ini masih sama. Lalu ini konsep dos untuk medium bermassa kecil ini tidak direkomendasikan untuk energi pancaran di atas kobalt 60. Jadi akibatnya konsep TAR ini tidak digunakan untuk energi pancaran di atas sinar gamma kobalt 60. Jadi TAR ini paling andal diukur dengan ruang ionisasi, namun pengukurannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan PDD. Karena dalam penggunaan TAR, jarak sumber ruang harus dijaga konstan. Ini masih sama rumus-rumusnya. Ini rumus semua. Nah, ini dosis distribusi sepanjang sumbu pusat berkas digunakan dalam hubungan dengan off-axis beam profile untuk menghasilkan deskripsi dosis yang akurat dalam pasien. Jadi, data off-axis biasanya itu diberikan dengan profil balok, diukur tegak lurus terhadap sumbu pusat balok, lalu diberikan kedalaman pada phantom. Kedalaman pengukuran itu biasanya Z sama dengan Z max dan Z itu sama dengan 10 untuk verifikasi mesin kesesuaian dengan spesifikasi mesin.
Lalu kedalaman yang lain diperlukan oleh pengolahan khusus yang terkomputerisasi sistem perencanaan yang digunakan di departemen. Ini adalah contoh profil berkas cahaya 10 kali 10 cm, 30 kali 30 cm persegi dengan X-ray beam per SSD-nya adalah 1 cm. Lalu menghubungkan dosis distribusi dosis sumbu tengah dengan data di luar sumbu menghasilkan matriks dosis volume yang memberikan informasi 2 dimensi dan 3 dimensi mengenai distribusi dosis pada pasien. Terus rasio OR-nya itu biasanya didefinisikan sebagai rasio dosis pada titik of axis terhadap dosis pada sumbu sinar pusat pada kedalaman yang sama dalam phantom. Ini profil berkas megavolt terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah tengah, mewakili bagian tengah profil yang memanjang dari sumbu tengah hingga jarak 1 cm hingga 1,5 cm dari tepi bidang geometri balok. Lalu ada penumbra, adalah wilayah yang dekat dengan tepi medan geometri, di mana dosis berubah dengan cepat dan bergantung pada kolimeter penentu medan. Ukuran titik fokus yang terbatas, yaitu ukuran sumber dan ketidakseimbangan elektronik lateral. Selanjutnya ada umbra, yaitu daerah di luar medan radiasi, jauh dari tepi lapangan. Dosis wilayah ini rendah dan disebabkan oleh radiasi yang ditransmisikan melalui kolimator dan pelindung kepala. Untuk masing-masing wilayah berkas ini terdapat persyaratan khusus untuk mengoptimalkan berkas foton klinis. Pertama, proses dosis wilayah tengah harus memenuhi kerataan dan spesifikasi simetri. Lalu, proses dosis di daerah penumbra harus mengalami penurunan yang cepat seiring bertambahnya jarak dari sumbu pusat untuk mengoptimalkan ketajaman sinar pada tepi target. Selanjutnya, profil dosis di daerah umbra harus mendekati dosis 0 untuk meminimalkan dosis yang diberikan ke jaringan di luar volume target. Ini adalah gambar dari geometrinya. Ini adalah area di bawah profil Z-mask yang sering dapat ditentukan menggunakan perangkat lunak, di mana S sama dengan 100 kali area kiri dikurang area kanan, per area kiri ditambah area kanan. Ini karakteristik berkas radiasi biasanya diukur di dalam phantom dengan kondisi standar yang pertama homogen, satuan kepadatan phantom, lalu permukaan phantom, dan insiden tegak lurus, di mana dosis kedalaman sumbu tengah bersama dengan profil dosis ini berisi informasi mengenai 2 dimensi dan 3 dimensi dari pancaran radiasi. Distribusi dosis Ranoff dan volumetrik biasanya ditampilkan dengan kurva isodosis dan permukaan dosis yang menghubungkan titik-titik dengan dosis yang sama dalam volume yang diinginkan. Kurva permukaan isodosis biasanya digambar pada interval dosis serap yang teratur dan dinyatakan sebagai presentasi dosis pada titik referensi tertentu. Bagian isodosis untuk berkas tunggal tertentu terdiri dari kumpulan kurva dosis yang biasanya digambar dengan kenaikan PDT secara teratur. 2 normalisasi ini digunakan untuk pengaturan SSD dan untuk pengaturan SAD.
Ini merupakan pengaturan SSD, dan ini merupakan pengaturan SAD. Parameter untuk mempengaruhi dosis distribusi isodosis itu yang pertama adalah beam quality, sort size, beam collimation, field size, SSD, sama source collimator distance. Lalu pengobatan dengan sinar foton tunggal jarang digunakan kecuali untuk tumor superficial yang diobati dengan sinar X superficial atau optovoltaic. Ini merupakan distribusi dosis untuk berbagai berkas radiasi foton sinar X. Yang pertama ada obat 60 di 4 mV X-ray sama sinar X 10 mV. Ini 4 mV, ini 10, ini cobalt, ini 200 kPV, ini cobalt 60. Lalu ada grafik isodosis diukur dengan ionization chamber, solid state detector such as diode, standar radiographic film, sama radiochromic film. Lalu phantom biasanya itu ditandai dengan flat phantom surface, perpendicular beam incidence, sama homogeneous unit density phantom. Lalu clinical situation yang kompleks. Biasanya permukaan pasien mungkin melengkung atau bentuknya tidak beraturan sehingga memerlukan koreksi terhadap ketidakteraturan kontur. Lalu sinar mungkin mengenai permukaan pasien secara miring, membutuhkan koreksi untuk keadaan sinar yang miring ini. Selanjutnya, beberapa jaringan seperti paru-paru, tulang memiliki kepadatan yang sangat berbeda dengan air, sehingga memerlukan koreksi terhadap heterogenitas jaringan yang disebut juga dengan ketidakhomogenan. Distribusi dosis pada pasien ditentukan oleh salah satunya yaitu algoritma berbasis koreksi menggunakan data dosis kedalaman yang diukur dalam bayangan air dengan permukaan datar dan kejadian normal bersamaan dengan berbagai metode untuk mengoreksi kontur pasien yang tidak teratur, kejadian sinar miring, dan kepadatan jaringan yang berbeda. Lalu ada model based algoritma, itu menghilangkan masalah koreksi dengan memodelkan distribusi dosis dari prinsip pertama dan memperhitungkan semua karakteristik biometris dan fisik pasien pada pengobatan tertentu. Lalu sinar radiasi mengenai permukaan pasien yang tidak teratur atau miring menghasilkan distribusi dosis yang berbeda dengan distribusi standar yang diperoleh dengan normal pada bidang atau permukaan yang datar. Ini metode untuk mengoreksi distribusi dosis datar, yaitu yang pertama ada effective SSD method, ada TAR or TMR method, sama isodosive method. Metode ini berlaku untuk megavoltage yang sudutnya itu 45 derajat sama orthovoltage yang sudutnya 30 derajat. Metode SSD yang efektif ini dinormalisasikan hingga 100% pada titik P. Efektif SSD metode ini grafiknya sama CAR method of TMR method. Isodosive method itu nilai dosis di titik S digeser pada sejajar. Selanjutnya ada wedge filter yang digunakan untuk meratakan permukaan dosis berkas foton yang mengenai permukaan pasien yang relatif datar dalam bidang miring. Itu ada dua, yaitu physical wedge sama dynamic wedge. Ini parameter
transmission factor sama wedge angle-nya. Lalu ada physical wedge itu di 15 derajat, 30, 10, dan 60. Kalau dynamic wedge itu ada di 0 sama 60, enggak 60. Bolus adalah bahan yang setara jaringan yang ditempatkan langsung pada permukaan kulit pasien. Itu gunanya untuk meratakan kontur pasien yang tidak teratur dan untuk menyediakan permukaan datar agar sinar datang secara normal. Lalu pada prinsipnya penggunaan bolus ini bersifat mudah dan praktis, namun hal ini mempunyai kelemahan yang serius untuk berkas foton megapult. Hal ini mengakibatkan hilangnya efek sparing pada kulit yang ditutupi bolus, yaitu efek sparing terjadi pada bolus bukan pada pasien. Lalu ada kompensator digunakan untuk menghasilkan efek yang sama seperti bolus, namun mempertahankan efek hemat kulit dari berkas foton tegangan tinggi. Bahan kompensatornya itu, ini bahannya itu ada lead sama lipowids matte logam, sama ada bahan yang setara dengan air seperti lead. Lanjut, sinar radiasi digunakan dalam pengobatan pasien ini melintasi berbagai jaringan yang mungkin berbeda dari air dalam hal kepadatan nomor atom. Dampaknya yaitu dari ketidakhomogenan jumlah kepadatan nomor hingga ketidakhomogenan serta kualitas pancaran radiasi. Dua dampak ketidakhomogenan terhadap distribusi dosis dalam dua kategori. Yang pertama, efek yang meningkatkan atau menurunkan kedalaman bekas primer, dan hal ini mempengaruhi distribusi radiasi hamburan yang meningkat atau menurunkan frekuensi elektron sekunder. Tiga wilayahnya yaitu wilayah 1 di depan ketidakhomogenan, titik 2 di dalam, dan titik 3 di luar. Ini ada region 1, region 2, dan region dari poinnya. Lalu ini ada wilayah ketidakhomogenan, ada 4 metodenya, yaitu TAR method, Thorlau TAR method, equivalent TAR method, sama isodosive method. Dalam kedalaman di luar paru-paru sehat, kepadatan itu 0,3 gram per centimeter kubik jaringan lunak, sama kedalaman di luar tulang yaitu dengan kepadatan 1,6 gram per centimeter kubik di dalam jaringan lunak. Ini koreksi per sentimeter untuk dosis di luar paru-paru. 4% untuk kobalt 60, 3% 4 megavolt, 2% 10 megavolt, 1% 20 megavolt. Lalu ada algoritma berbasis model untuk perhitungan distribusi dosis pada pasien dibagi menjadi 4 kategori, yaitu dosis primer ditambah metode pencar Compton, orde pertama, lalu ada convolution superposition method, sama Monte Carlo method. Lalu simulasi interkoral dapat digunakan langsung untuk menghitung distribusi dosis foton untuk pasien tertentu dan geometri pengobatan. Dan di sini kepadatan elektron untuk berbagai jaringan pasien individu diperoleh dari pemilihan CT atau CT simulator dan merupakan komponen penting dari perhitungan distribusi dosis berbasis Monte Carlo. Ini adalah fungsi dosis PD, DTMR, SPF, dan lain-lain.
Ini integrasi segmental dari Clarkson didasarkan pada data lapangan Blinker dan digunakan dalam penentuan bidang persegi ekuivalen serta berbagai fungsi dosis untuk bidang tidak beraturan. Nilai dosis pada bidang medan yang tak beraturan itu bergantung pada kedalaman, bentuk bidangnya, SSD, sama energi. Ini highlight yang disorot itu yaitu dari sederhana sama yang sektor composite atau gabungan. Bidang persegi yang tadi didefinisikan sebagai persegi ekuivalen untuk bidang tidak beraturan. Ini merupakan parameter dosis untuk pengobatan radioterapi yang paling sering diukur dengan ruang ionisasi yang tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk geometris. Biasanya setiap penentuan dosis dilakukan dengan ruang ionisasi yang dirancang untuk tugas spesifik yang ada, lalu di dalam banyak situasi sinyal ruang yang diukur harus dikoreksi dengan faktor koreksi yang bergantung pada besaran pengaruh seperti suhu, tekanan udara ruang, polaritas ruang, dan tegangan yang diberikan. Satu lagi ada energi broadcast foton. Ini merupakan alat ukur isodosis relatif di ruang ionisasi. Dosis dan laju dosis pada titik referensi di dalam Phantom. Ini relatif dos, alat yang digunakan untuk mengukur dosis relatif. Lalu ada dosis permukaan dan dosis di daerah penumpukan berkas foton. Biasanya diukur dengan ruang ionisasi plat paralel. Yang pertama ada jendela elektroda polimerisasi tipis sama pemisah elektroda kecil berukuran 1 mm. Lalu kurva kedalaman diukur di wilayah permukaan bergantung pada polaritas ruang dan ketergantungan yang disebut dengan efek polaritas ruang ionisasi. Ini merupakan grafik dari efek polaritas. Output untuk mesin X-ray-nya itu output untuk mesin X-ray dan unit teleterapi yaitu centigrade per menit. Pada Zmax Phantom pada SSD jarak sumber permukaan nominal dan output linknya biasanya diberikan dalam centigrade per monitor unit. Pada Phantom SSD jarak sumber ke permukaan. Ini tuh Linux tuh biasanya disesuaikan dengan 1 centigrade per mu, terus pada Zmax lalu ukurannya 10 kali 10 cm kuadrat dan pada SSD 1 cm. Ini rumus-rumus yang tersedia. Jadi pada mesin radioterapi yang menggunakan pengatur waktu listrik untuk mengukur pemberian dosis atau unit pada sinar X radioterapi dan mesin teleterapi kobalt 60, efek akhir yang mungkin terjadi itu waktu koreksi rana yang harus diperhitungkan akibat menyalakan dan mematikan sinar. Jadi pada mesin sinar X radioterapi, keluarkan bekas cahaya meningkat dari 0 hingga penuh seiring dengan meningkatnya tegangan pembangkit dalam beberapa detik pertama perawatan. Lalu pada mesin teleterapi radionuklida sumber dipindahkan ke posisi pada awal pengobatan dan dikembangkan ke posisi aman pada akhir pengobatan hingga menyebabkan efek akhir pada keluaran pancaran.
waktu koreksi didefinisikan sebagai waktu yang harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu pengobatan yang dihitung untuk memberikan dosis yang ditentukan pada pasien secara akurat. Ini adalah rumus dari waktu koreksi. Di mana waktu koreksi yang umum adalah sekitar 1 detik. Lalu di sini ada materi tentang clinical treatment in internal photon beam radioterapi di chapter 7 di buku Pordosa. Kriteria distribusi dosis seragam dalam target, di mana Komisi Internasional untuk Unit dan Pengukuran Radiasi ini menurut ICRU radioterapi untuk kesuksesan radioterapi itu memerlukan distribusi dosis yang seragam di dalam target tumor. Lalu radioterapi sinar foton eksternal biasanya dilakukan dengan beberapa pancaran radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Ini kriteria dosis terdapat pada ICRU 50 kisaran plus 7% dan kurang dari 5% dibandingkan dengan dosis yang diberikan pada perception point with the target. Tujuannya itu yaitu beam energies, beam type, sama field size. Ini merupakan pancaran energi yang digunakan, ada superficial atau voltage sama mega voltage atau super voltage. Ini field size-nya, yang pertama ada small singular thread use radio surgery, yang kedua ada standar rectangular and irregular field, dan very large field used for total body irradiation. Ini metodenya dilakukan secara konstan atau dengan teknik SSD dan ada teknik SAD. Ini teknik SSD dari jarak ke sumber permukaan pasien dijaga secara konstan untuk semua sinar. Sudutnya ini dijaga secara konstan, lalu ada SAD, pusat volume target ditempatkan pada isosenter mesin, yaitu jarak dari jarak ke titik target dijaga kosong untuk semua berpas. Jadi SSD dengan SAD tidak memerlukan penyesuaian pengaturan pasien saat memutar gantry dari satu bidang ke bidang berikut. Ini proses different volume, yaitu ada memvariasikan konsentrasi sel ganas. Jadi kemungkinan perubahan hubungan spasial antara volume dan sinar sangat rapi. Terus ada pergerakan pasien, serta kemungkinan ketidakakuratan dalam pengaturan pengobatan. Ini menurut ICRU 50 dan 62, di mana ini ada OAR, ini GTV, ITV, GTV, dan ini adalah GTV. GTV itu adalah luas dan koreksi pertumbuhan tumor yang terbatas atau terlihat. GTV adalah modalitas pencitraan dari CT, MRI, atau USG
Terus adalah modalitas diagnostik itu adalah patologi dan histologis dan clinical klinis. Nah, di luarnya GTV ada CTV, volume yang terdapat di dalam GTV atau penyakit ganas mikroskopik subklinis yang sudah terbukti. Lalu ini adalah CTV. CTV itu adalah yang mencakup GTV. Contohnya adalah kelenjar getah bening. Jadi CTV ini adalah volume dari anatomis klinis, biasanya ditentukan oleh ahli onkologi radiasi setelah dilakukan konsultasi. CTV ini biasanya dinyatakan sebagai margin tetap atau variabel di sekitar GTV. Contohnya CTV sama dengan GTV per 1 cm marginnya. Lalu dalam beberapa kasus adalah peningkatan proses pada kelenjar itu. Ini timbangan umum margin untuk radioterapi ini organ motion yaitu internal margin, lalu ada pengaturan pasien dan penyerahan sinar yaitu margin eksternalnya. Di mana kita harus memilih margin sehingga target berada di bidang yang ditangani sekitar 95% dari keseluruhan waktu. Dalam margin dari ETV yang terdiri dari CTV ditambah dengan margin internalnya. Ini merupakan PTV adalah konsep geometris. Jadi PTV itu mencakup margin target internal dan margin tambahan yang merupakan ketidakpastian pengaturan, toleransi mesin, serta variasi intra-perawatan. Lalu PTV itu sering digambarkan sebagai CTV ditambah margin tetap atau variabel. Contohnya PTV sama dengan CTV plus 1 cm. PTV itu bergantung pada immobilization dan pasien posturing laser. PTV itu tidak menyertakan margin untuk karakteristik dosimetri berkas radiasi karena hal ini memerlukan margin tambahan selama perencanaan perawatan dan stand pelindung. Contoh yang tidak termasuk adalah daerah penunda dan wilayah build of region. Ini OR adalah organ yang sensitivitasnya terhadap radiasi sedemikian rupa sehingga yang diterima dari rencana pengobatan mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan toleransinya, sehingga mungkin memerlukan perubahan susunan perencanaan atau perubahan dosisnya. Contohnya ini ada pada lensa mata. Lalu tujuan dari pengobatan radiasi. Pertama ada definition of the aim of therapy, volumes to be considered, sama perception dose of vaccination. Hanya di sini tuh hanya informasi mengenai dosis total, dosis vaksinasi, total pengobatan yang telah ditentukan berlaku dalam beberapa hari yang memungkinkan perbandingan hasilnya tepat. Ini example-nya PTV. Lalu yang tadi sudah dikasih tahu kalau menurut ICRO 50 itu dalam kisaran lebih dari 7% dan kurang dari 5%. Ini lalu ada
Selanjutnya ada parameter untuk distribusi dosis dalam volume dan untuk menentukan dosis, yaitu minimum target dose, maksimum target dose, main target dose, sama reference dose-nya menurut ICRO. Jadi, titik dosis referensi ICRO ini terletak pada titik yang dipilih untuk mengukur dosis yang diberikan dengan penggunaan kriteria berikut. Yang pertama adalah titik tersebut harus berlokasi di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat. Lalu, titiknya harus berada pada bagian tengah PPV, dan untuk beberapa bidang isocenter atau perpotongan berkas adalah direkomendasikan sebagai titik referensi ICRO. Ini contoh titik dosis referensi ICRO. Lalu ini rekomendasi yang dibuat untuk kombinasi titik ICRO. Yang pertama adalah for beam single, lalu for parallel opposite equal weight beam, sama for parallel opposite equal weight beam, dan for other combination for interesting beam. Ini merupakan contoh CTV dan OR-nya dalam kedua paru-paru kuning sama spinal cord yang hijau. Di akuisisi data pasien untuk membuat model pasien ini merupakan bagian awal dari proses simulasi, di mana perhitungan manual balok-balok sejajar berlawanan untuk membutuhkan lebih dari lalu ini rencana perawatan 3D yang lebih rumit dari yang ada di gambar. Ini timbangan umum mengenai akuisisi data pasien. Jadi dimensi pasien selalu diperlukan untuk memperhitungkan waktu perawatan atau unit monitor, baik dibaca dengan kapiler dari potongan CT. Informasi data pasien yang terbaca adalah jarak yang terbaca di kulit, penentuan kontur secara manual, akuisisi informasi CT dalam volume besar, serta penggabungan gambar. Nah, ini merupakan informasi dari pasien tadi, ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Lalu perencanaan perawatan 2 dimensi, yaitu ada kontur pasien diperoleh dengan menggunakan kawat timah atau strip tracer, ditransmisikan ke selembar kertas grafik dengan titik acuan yang diidentifikasi agar ada simulasi radiografi, irregular calculation, dan organ ethics. Kalau 3 dimensi itu dari database CT, jarak irisan yang sesuai biasanya 0,5 sampai 1 cm untuk dada, 0,5 untuk panggul, 0,3 untuk kepala dan leher. Kontur eksternal pada setiap potongan CT, tumor dan volume target biasanya digambarkan pada irisan CT, lalu organ-organ yang beresiko. Ini contoh konturnya. Ada TV, ada ini bladder, ini TV, rectum, ini TV. 3D planning. Di MRI, dalam pemeriksaan PET diperlukan untuk penggabungan gambar. Lalu dengan banyaknya sistem perencanaan perawatan ini, pengguna dapat memilih yang pertama to ignore inhomogenitas, terus to perform bulk correction, sama to use the CT data itself. Ini 3D treatment planning. Lalu ini plan patient simulation.
ada technical double exposure tuh kayak gini. Kalau yang ini tadi yang direkonstruksi secara digital. Simulasi pengobatan memiliki peran yang pertama adalah determination of patient treatment position, terus identification of the target volume and OA, terus determination and verification of treatment geometry, generation of simulation radiograph, lalu sama ada acquisition of patient data. Ini merupakan comparison of simple simulation with portal image MV and conventional simulation with diagnostic radiograph atau kilovolt. Ini cek portal film MV, sama ini reference simulation film curve. Gimana tidak efisien dan praktis untuk melakukan simulasi dengan pencitraan portal pada unit perawatan. Di sini tuh akan menghasilkan kualitas gambar yang buruk. Alasan dari buruknya film yaitu sebagian besar interaksi foton dengan bahan biologis dalam rentang energi megavolt merupakan interaksi Compton yang menghasilkan foton tersebar sehingga mengurangi kontras dan membuat gambarnya itu tidak jelas. Terus ukuran sumber radiasi yang besar itu meningkatkan efek buruk sinar penumbra pada kualitas gambar serta gerakan pasien selama paparan yang diperlukan relatif lama dan keterbatasan teknik radiografi juga berkontribusi terhadap kualitas gambar yang buruk. Ini merupakan peralatan khusus yang diperlukan dalam pengobatan simulasi. Ini sistem simulasi modern pencitraan CT, CT simulator, dan MR simulator. Alat-alat imobilisasi pada pasien yang diperlukan yaitu memiliki peran untuk to immobilize the patient during treatment serta untuk menyediakan sarana yang dapat diandalkan untuk memproduksi posisi pasien mulai dari perencanaan dan simulasi perawatan hingga perawatan dan dari satu perawatan ke perawatan lainnya. Selanjutnya ini merupakan macam-macam alat immobilization. Ini juga masker, plastik mask. Ini juga kalau ini ada bag, apa ya namanya, blue bag. Ini masih sama. Lalu untuk memperhitungkan yaitu hanya mengenai distribusi dosis di sepanjang sumbu tengah berkas sinar untuk monitor unit kehidupan time atau linak hanya diperlukan sumber permukaan di sepanjang berkas. Contohnya ini persyaratan berdasarkan datanya sinar. Ini adalah tadi integrasi dari Clarkson equation dari chapter sebelumnya. Lalu untuk treatment dua dimensi yang sederhana terkomputasi ini, bentuk pasien diwakili oleh kontur kulit melintang tunggal melalui sumbu balok. Ini dapat menggunakan timah atau gips ya tadi. Lalu untuk planning 3D lebih rumit dibandingkan dua dimensi. CT scan melintang berisi semua informasi yang diperlukan untuk pemajaran pengobatan yang kompleks dan menjadi dasar simulasi CT dalam pengobatan radioterapi modern. Persyaratan data pasien untuk perencanaan perawatan 3D meliputi bentuk luar pasien harus digambarkan di semua area di mana sinar harus masuk dan keluar untuk dikoreksi kontur dan di area sekitarnya untuk memperhitungkan radiasi yang tersebar. Serta target dan struktur internal diuraikan untuk menentukan bentuk dan volume perhitungan dosis,
Lalu kerapatan elektron untuk setiap elemen volume dalam matriks penghitungan dosis harus ditentukan jika koreksi heterogenitas ingin ditetapkan. Ini simulator fluoroskopi, sumber radiasi simulator tabung sinar X berkualitas untuk diagnostik. Ini simulasi modern. Ini merupakan a used bar map of tungsten or the base of calc. Decline where scan decline fails. I superimposed on the anatomy structural. Nih. Di sebagian besar lokasi, penyakit ini tidak terlihat pada radiografi simulator. Karena itu, posisi blok pelindung hanya dapat ditentukan berdasarkan penanda anatomi yang terlihat pada radiografi, biasanya struktur tulang, kawat timah yang secara klinis ditetapkan pada permukaan pasien atau penanda plus dia yang ditandai melalui pembedahan. Penentuan geometri balok permukaan biasanya pasien dibaringkan di sofa simulator dan pasien perawatan akhir pasien diverifikasi menggunakan fluoroskopi. Misalkan pasien tegak di atas meja, lalu posisi center pengobatan, geometri berkas yaitu gantry, sudut, batas lapangan yang ditentukan berhubungan dengan penanda anatomi yang terlihat di dalam kondisi fluoroskopi. Ini akuisisi data pasien. Ini penentuan geometri balok. Lalu ada akuisisi data, ada masih akuisisi data pasien. Metode kawat timah ini kawat ditempatkan pada bidang transversi yang sejajar dengan bidang isosantrum. Selanjutnya kawat dibentuk mengikuti kontur pasien. Bentuk kawat kemudian dipindahkan ke selembar kertas grafik yang tadi ini. Masih akuisisi data pasien. Ini gambar CT yang memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik. Yang di ungu itu pasien spin contour, merah adalah target volumenya, dan hijau ini adalah any organ pictures. Ini posisinya. Spot film. Jadi spot film ini diperoleh dengan menjaga sumber sinar X pada posisi tetap dan menggerakkan pasien melalui celah sinar isostasioner. Hasilnya adalah radiograph definition tinggi. Spot film ini target posisi juga dapat ditentukan melalui perbandingan antara spot CT dan film. Lalu catatannya perbedaan perbesaran antara film simulator dan film spot ini harus dipertimbangkan. Prosedur ini memungkinkan penentuan luas tumor yang lebih akurat sehingga definisi lapangan lebih tepat pada saat simulasi. Virtual simulation berdasarkan informasi CT dan radiografi sintetik. Merupakan CT simulator. Komponen dari CT simulator itu ada movable laser atau yang bergerak, flat tabletop, sama powerful graphic workstation. Virtual simulation. Ini ada radiograf sintetik, lalu ada rekonstruksi digital radiografi atau DRF.
Keuntungan dari DRR itu adalah informasi anatomi dapat digunakan secara langsung dalam penentuan parameter lapangan pengobatan. Ini adalah contoh dari DRR. Ada tingkat keabuan, kecerahan, dan kontras dapat disesuaikan untuk menghasilkan gambar yang sangat optimal. BFV adalah proyeksi melalui pasien ke bidang film virtual yang tegak lurus terhadap sinar. Yang pertama itu melalui treatment beam access field limit sama offline struktur. Merupakan gambar BFV. Lalu ada MPR atau multi-panel reconstruction, di mana gambar dibentuk dari data CT dan diformat ulang, lalu gambar tersebut secara efektif merupakan gambar CT melalui bidang sembarang dan melalui bidang apapun. Keuntungan dari simulator konvensional yaitu berguna untuk melakukan simulasi fluoroscopy untuk memverifikasi posisi isocenter dan batas lapangan serta menandai pasien untuk perawatan. Lalu kekurangannya itu kontras jaringan lunak terbatas, tumor sebagian besar tidak terlihat, terus membutuhkan pengetahuan tentang posisi tumor yang berhubungan dengan tandanya, landmarks-nya, lalu ada dibatasi untuk menetapkan batas bidang sehubung dengan penanda tulang atau struktur anatomi yang terlihat dengan bantuan kontras. Kalau CT simulator, keuntungannya ya pertama ada peningkatan kontras jaringan lunak, informasi anatomi aksial tersedia, sama penggambaran target dan OR langsung pada irisan CT. Mengizinkan loss DDR sama loss VAV. Lalu kekurangannya ada batasan penggunaan untuk beberapa rangkaian perawatan yang melibatkan efek gerakan pasien serta memerlukan pelatihan dan kualifikasi tambahan dalam perencanaan 3D. Keuntungan penting lainnya dari CT yaitu proses simulasi CT dibandingkan proses simulasi konvensional adalah pasien tidak perlu tinggal di rumah setelah CT scan dilakukan. Terus pasien hanya tinggal selama waktu minimum yang diperlukan untuk memperoleh kumpulan data CT dan menandai posisi isocenter. Ini contoh DRR dengan bidang puncak. Lalu kontras jaringan lunak yang dihasilkan oleh magnetic resonance atau MRI di beberapa area seperti otak lebih unggul dibandingkan CT, sehingga lesi kecil tidak dapat dilihat dengan lebih mudah. Kurangan MRI. Kurangan MRI itu fisik MRI dan aksesorinya membatasi penggunaan perangkat imobilisasi dan membahayakan posisi perawatan. Lalu sinyal tulang tidak ada dan tidak ada informasi kerapatan elektron serta MRI rentan terhadap artefak biometris dan distorsi yang dapat mempengaruhi keakuratan pengobatan. Ini pendaftaran bersama fusi gambar CT-MR menggabungkan antara volume yang keluar dari MR dengan informasi dari elektron yang tersedia di CT. Ini perbandingan gambar MRF sama gambar CT. Tujuan dari simulasi konvensional dan CT yang pertama adalah posisi pengobatan. Konvensional itu fluoroscopy, simulasi CT adalah pilot of Scott. Terus ada identification of target adalah body landmark sama from CT data. Determination of beam geometry dari CT yaitu fluoroscopy serta CT.
Dari konvensional ada fluoroscopy, serta CT simulation ada BFP dan DRR. Shielding desainnya ada body landmarks dari konvensional, serta CT simulator dari conformal to target, serta kontur acquisition itu yang di konvensional ada manual, dan CT simulator from CT data. 6 step. Yang pertama adalah penentuan posisi perawatan pasien dengan fluoroskopi, lalu penentuan geometri balok, ada penentuan batas lapangan dan isocenter, akuisisi kontur, akuisisi pandangan mata, radiografi, setup, serta pasien tanda. Kalau tipe CT yang umum adalah penentuan posisi perawatan pasien dengan film, lalu penentuan dan penandaan isocenter, akuisisi data CT, pembentukan target dan struktur penting, lalu penentuan isocenter, ada geometri balok, batas lapangan dan perisai, serta transfer data CT dan BIM, lalu ada akuisisi data DRR. Lalu ada pertimbangan klinis berkas foton, ada kurva dosis, wedge filter, bolus, setting filter, correction for contour irregular, correction for tissues immogeneity, sama beam combination and clinical application. Isodosis kurva didefinisikan sebagai garis yang menghubungkan titik-titik dengan dosis yang sama. Nah, kurva isodosis ini berguna untuk mengkarakteristik perilaku dari on beam, combination of beam, beam with differential beam, wedge beam, bolus, kompensator. Bagaimana kurva isodosis diperoleh? Jadi kurva dosis itu diukur secara langsung dengan menggunakan alat pemindahan di Phantom dan dihitung dari presentasi dosis, kedalaman, dan sinar profil datanya. Mereka dapat diadopsi dari kurva isodosis. Terus kemungkinan normalisasinya itu adalah 100% dosis maksimum, sama normalisasi pada isocenter, serta normalisasi pada point of dose perception. Ini adalah normalisasi yang berbeda, SSD dengan SAD, lalu ada tipe dari wedge filter, ada physical, ada methods, ada dinamik. Lalu ini physical wedge, ini dynamic wedge. Nah, ini pseudoscore. Ini wedge angle filter. Ini itu wedge yang digunakan untuk membandingkan permukaan yang miring. Kalau ini sama, ada dua kemungkinan, di mana sudutnya itu kurang dari 180, dan sudut yang diperoleh itu adalah 90 derajat. Ini masih contoh dari filter tadi. Bolus. Ini bolus, bahan yang tadi udah dijelaskan, untuk meningkatkan dosis kulit, kompensasi jaringan yang hilang, serta mengkompensasi kurangnya penyebaran. Ini eksempel dari penggunaan bolus itu ada parafin, campuran dari tepung beras, dan framework to get use. Ini kain, biasanya kain kasar ya. Ini masih bolus, ini juga bolus, ini skin, sparing not made, sign with bolus in contrast to the used compensator. Filter kompensasi. Itu menghasilkan dua ukuran, serta biasanya ditempatkan pada slot pelindung kepala. Thickness of the composite.
SOR itu ketebalan kompensator berdasarkan poin. Lalu ini keuntungan dari filter, yaitu pelestarian efek dari kulitnya itu kecil, lalu umumnya lebih, kalau kekurangannya itu umumnya lebih padat dan memakan waktu dibandingkan penggunaan bolus, serta sulit menghitung distribusi dosis yang dihasilkan dan pengukuran tambahan mungkin diperlukan. Ini ada dari gambar ini. Metode koreksi kontur, ada metode pergeseran isodos secara manual, ada metode konvensi atenuasi yang efektif, serta metode TAR. Manual isodos method, ini ada gambarnya, lalu ini ada photon energi. Metode koefisien atenuasi yang efektif. Ini TAR metode correction-nya. Ini top, ini bottom. Metode yang digunakan untuk mengoreksi ketidakhomogenean itu ada TAP, Beto power law method, equivalent TAR method, sama isodosing metode. Tadi udah dijelasin, ini TAR, ini rumus-rumusnya bisa dilihat. Isodosing method. Metode pergeseran isodosis ini untuk koreksi dosis akibat adanya ketidakhomogenan pada dasarnya identik dengan metode pergeseran isodosis yang dijelaskan pada bagian sebelumnya untuk teraturan kontur. Ini faktor-faktornya. Ini single photon beam. Lalu ada kombinasi pengukuran. Ini teknik SSD. Bisa dilihat. Lalu ini dari 4 arah, 1, 2, 3, 4. Kalau ini dari 3 arah. Ini yang dari 4 arah tadi. Nih, karakteristik dari wedge fires itu digunakan untuk mencapai daerah pada dosis tinggi berbentuk trapesium. Digunakan untuk lesi dataran rendah, misalnya sinus, tiroid. Kalau 4 weld box ini menghasilkan perawatan yang relatif biasanya pada prostat, kandung kemih. Lalu ini yang pada sudut 90 derajat, area yang dengan dosis tinggi biasanya. Ini rotation teknik rotasinya. Target isocenter. Ini merupakan karakteristik dari balok non-coplanar. Kalau ini beberapa balok non-coplanar. Ini field-nya, ini juga field-nya, ini masih field. Alat yang digunakan dalam evaluasi distribusi dosis pertama ada kurva dosis, bidang ortogonal dan permukaan dosis, statistik distribusi dosis, histogram volume dosis, sama histogram volume dosis kumulatif.
Kurva dosis digunakan untuk mengevaluasi rencana treatment pada suatu bidang. Ini contohnya masih sama. Biasanya itu distribusi dosilnya kalau non vital sama pada bidang miring sembarang. Ini contoh dari 3 dimensi. Ini yang biru merupakan target volume. Perception isodose with wireframe sama glider and rectum ultrasound sama beams ultrasound. Nih, dari lokasi titik-titik matriks dalam suatu organ perhitungan, dosis pada titik tersebut serangkaian karakteristik dapat diperoleh. Jadi dosis maksimum terhadap volume, terhadap minimum dose to the volume, maximum dose to the volume, min dose to the volume, dose resistance at least 90% dari volume sama volume irradiated to at least 95% dari per step dose. Ini adalah ETP, grafik DPH yang didapat. Nih, dose percent volume of total volume. Ini grafik DPH. Ini itu DPH kumulatif, volume yang diterima setidaknya pada dosis tertentu itu di pokoknya kayak gini dosisnya. Nah, ini dosis-dosis yang dicapai tadi. Masih contoh. Nih. Ini port film namanya. Film ini biasanya merupakan jenis emosi disebut sebagai film cek. Biasanya ditempatkan pada awal dan akhir perencanaan sama verifikasi. Keuntungannya, film cepat umumnya menghasilkan gambar yang baik, direkomendasikan untuk verifikasi menggunakan balok kecil atau kompleks, terus menggerakkan pasien dan organ selama perawatan tidak akan mempengaruhi kualitas filmnya. Kerugiannya tidak direkomendasikan untuk lapangan yang besar, misalnya di mana sebanyak 4 film mungkin diperlukan untuk memverifikasi pemberian pengobatan. Film lokalisasi ini digunakan dalam radioterapi, tidak memerlukan pemeriksaan intensif seperti yang digunakan dalam radiologi diagnostik. Ini ada single exposure sama double exposure. Ini teknik double exposure. Online imaging, portal imaging kayak gini, online portal imaging. Online portal imaging itu meliputi detektor fluoroskopi, ruang ionisasi, sama silikon detektor. Terus ini detektor pencitraan fluoroskopi bekerja dengan prinsip yang sama pada gambar simulator, terus dengan derajat 45 derajat, lalu menangkap kurang dari 1% foton, dan dibutuhkan dalam beberapa MU untuk menghasilkan sebuah gambar. Ini matrix ionization chamber.
ini merupakan waktu perawatan untuk sumber radiasi mesin X-ray. Unit termometer itu untuk Linac megavolt. Teknik untuk pasien itu ada isosentris sama fixed disto. Sama ini metodenya dose preparation sama adding the dose. Formulanya itu central axis dose formulation. Metodenya itu ini adalah fixed SSD teknik sama isocentric teknik. Ini example-nya SURU point di dose of data centigrade. Ini merupakan dosis median, dosis pada tingkat volume 50%. Ini masih sama tentang SURU. 5 langkah-langkah ini. Yang pertama, get the caliber of output of the machine at the calibration reference point. Determine the dose at the RCRU, initially from an average value of 100 MU. Release the MU such that the dose contribution. Determine the ratio between the perceived dose at the sum dose at IT of time in the 3 step. Sama rescale again the MU for the step 3. Ini step yang pertama adalah kalibrasi mesin output. Lalu output dari mesin radioterapi ini biasanya dinyatakan dalam ini gambar ini. Lalu ini langkah kedua, yaitu dilakukan secara berbeda tergantung pada apakah pengaturan SSD ini tetap atau pengaturan isosentris yang digunakan. Ini SSD yang tetap sama isosentris setup-nya. Ini example dari distribusi dosis pengobatan 3 lapangan. Masih sama kayak yang tadi. Ini anterior field, ini right posterior field, sama ini left posterior field. Ini masih penjelasan sama kayak di atas. Ini tadi RDF. Ini step ketiganya. Ini step keempatnya. Determine. Step ketiga tadi ada result to the MUS. So that those contribution at the proportional to be defined with and some photorestoral thus using the result MUS. Ini step keempat udah, step kelima udah. Lalu ini adalah contoh distribusi dosis yang diperoleh untuk pengobatan pembesaran proses prostat di dalam 3 bidang dengan teknik isosentris. Ini sama, masih sama dengan yang di atas. Ini juga masih sama. Ini step kelima masih sama. Nah, ini penting diketahui bahwa distribusi dosis dapat dinormalisasi dengan berbagai cara. Yang pertama adalah normalisasi to maximum dose. Yang ini tuh dinormalisasi sedemikian rupa sehingga 100% sama dengan 100 centigrade. Ini seringkali distribusi dosis dinormalisasikan hingga 100% pada RCRU. Lalu metode normalisasi ini digunakan dalam TPS harus dipahami dan diperhitungkan.
Ini jika nilai isodosis yang diperoleh pada TPS digunakan untuk perhitungan monitor unit, maka sangat penting untuk mengetahui secara pasti arti dari kontur isodos. Terus ini yang terakhir, perhitungan waktu perawatan untuk unit Ortho-12 dan unit terapi obat 60 dilakukan serupa dengan contoh-contoh yang udah ada di atas, kecuali output mesin dinyatakan dalam sentigrade per menit dan pengaturan waktu perawatan dalam hitungan menit menggantikan pengaturan monitor dalam MU. Penyesuaian waktu yang diatur pada pengaturan waktu mesin untuk koreksi ranah harus disertakan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan dari buku Pordosak ini. Yang tadi udah saya jelasin tentang external photon beam di chapter 6 dan di chapter 7 mengenai clinical treatment planning in external photon beam radioterapi. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.